Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG B3 tahun 2000-2005. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan nomor NIM 0624082579. Saya sebagai guru kelas 3 di MI Al-Mukhlisin Pamekasan. Saya adalah mahasiswi PPG B3 tahun 2000-2005 dari LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan ujian kinerja pembelajaran dalam video praktek pembelajaran saya, dan saya akan melaksanakannya pada tanggal 10 Oktober 2025 di kelas 3 pada mata pelajaran IPAS dengan tema siklus hidup makhluk hidup. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan belajar pada pembelajaran IPAS kelas 3. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Zidan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kalian sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kali ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan ilmu kalian yang diperoleh nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Badan sehat, pikiran cerdas. Nah, untuk kali ini Ibu akan melakukan pembelajaran tentang siklus hidup makhluk hidup. Sebelumnya, pada materi ini Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Saya absen ya anak-anak ya. Kalau disebutkan namanya, bilang hadir. Alfan Malik Ibrahim Hadir. Akbar Nurdafa Pratama, Hadir. Aliatul Musarrofah, Hadir. Asrifah Salsabila. Hadir. Nah, alhamdulillah pada hari ini teman kalian dan kalian semua masuk dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pada hari lain waktu dari hari sekarang kalian juga masuk semua. Amin. Sekarang
menampilkan video yang akan dipelajari. Sebelum video ditampilkan, marilah kita semangat dengan bernyanyi dulu dengan judul Kebunku. 1, 2, 3. Setelah kita bernyanyi, marilah kita lanjutkan dengan nyanyian kelas 3. 1, 2, 3. Selanjutnya siklus pada hewan. Lihat videonya, simak video berikut ini. Empat tahapan proses metamorfosis kupu-kupu. Ada udara masuk yang mendorong kupu-kupu keluar dari kepompong. Lalu, ia akan berhenti sejenak untuk memompa darah ke bagian sayap. Nah, setelah kalian mengamati video tadi atau melihat atau menonton video tadi, Ibu akan memberi pertanyaan langsung kepada kalian. Apakah kalian sudah mengamati atau tidak tadi? Sudah. Pertanyaan pertama, apakah manusia atau kalian itu dari bayi sampai sekarang mengalami perubahan apa tidak? Mengalami. Kalau kalian mengalami perubahannya dari mana? Dari mana? Dari janin terus bayi terus remaja. Kalian itu termasuk pada yang mana? Setelah kalian mengamati manusia atau seperti kalian perubahannya, kalian yang nomor 2 itu kalian mengamati hewan. Apakah di sekitar rumah kalian itu ada hewan? Ada. Apa saja? Sapi, kambing. Apakah ayam? Dari ayam yang kecil ke ayam dewasa ada perubahannya? Ada. Semuanya tidak musnah atau tidak mati. Semuanya di lingkungan sekitar itu akan tetap lestari. Oleh karenanya kita harus menjaganya, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusianya sendiri. Memberikan tujuan pembelajaran dulu. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Ada 3. Tujuan pembelajaran kali ini
yaitu hari ini akan belajar bagan atau siklus tentang perkembangan makhluk hidup dengan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. 2. Tujuannya adalah tujuan yang kedua adalah biar kita itu sama-sama mengetahui bahwa hewan atau makhluk hidup yang ada itu memerlukan kelestarian biar tidak musnah atau mati. Ini dalam pembelajaran. Selanjutnya Ibu akan masuk pada materi kita, yaitu mata pelajaran IPAS dengan materi siklus hidup makhluk hidup. Sebelum masuk pada materi, apa itu siklus hidup? Apakah ada yang kalian tahu? Siklus hidup apa? Nah, siklus hidup kata teman kalian, siklus hidup adalah perubahan yang berulang-ulang. Perubahan yang berulang-ulang dari mana ke mana? Dari awal, ya kalau manusia dari janin sampai anak-anak, sampai remaja dan sampai dewasa. Nah, kalian sudah ada yang jawab tadi, maka Ibu akan menguatkan jawaban kalian bahwa definisi siklus hidup adalah yaitu pertumbuhan makhluk hidup dari janin atau sampai dewasa kembali lagi menghasilkan keturunan. Akan menginjak pada masa anak-anak. Anak-anak ini pada masa sekarang ini kalian semua ya. Setelah anak-anak masuk pada dewasa. Nah, ini contoh siklus dari manusia. Selanjutnya, mengapa siklus hidup itu penting? Mengapa? Ya, ada 3. Yaitu penting karena untuk kelangsungan makhluk hidup. Yang kedua, untuk mencegah dari kepunahan. Yang ketiga, menunjukkan bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan itu ada pada diri makhluk hidup. Nah, ini begitu pentingnya perubahan dalam makhluk hidup. Selanjutnya, apa itu metamorfosis? Apa metamorfosis? Metamorfosis adalah merupakan proses perubahan bentuk tubuh makhluk hidup secara bertahap, yaitu dari awal kehidupan hingga menjadi dewasa. Perubahan ini biasanya menyebabkan perubahan bentuk, ukuran, dan fungsi tubuh pada kupu-kupu. 2 kata, 3 berdarah. Ketiga ini adalah binatang yang bisa melakukan metamorfosis. Selanjutnya, Ibu akan memberi contoh siklus pada metamorfosis, yaitu pada kupu-kupu. Yang pertama, siklus kupu-kupu itu diawali dengan telur. Telur ini bukan hanya satu, tapi banyak. Berapa? Beratus sampai beribu telur yang menetas, tergantung pada lamanya telur. Menetas telur menjadi ular atau larva yang berada di ranting pohon, ya, ranting atau batang pohon. Di dalam ranting batang pohon ini kemudian beberapa hari, 2 hari atau 3 hari, ular atau larva ini berubah menjadi kepompong atau nimfa. Nimfa inilah yang akan terbentuk dari tadi ya di video itu. Kalian kan sudah amati, sudah dengar? Ya, amati ini. Kemudian beberapa hari juga, 2 hari atau 3 hari akan berubah menjadi kupu-kupu.
tiga. Contohnya yaitu belalang. Pada belalang ini, belalang ada beberapa tahapan belalang ini? Tiga. Satu, telur. Kalau belalang itu bertelur tidak banyak, tidak seperti kupu-kupu dan kakak. Hanya bilang dapat dihitung. Ada tiga. Nah, setelah lama-kelamaan ini menetas menjadi nimfa. Apa? Belalang kecil. Setelah belalang kecil, lama-kelamaan beberapa hari kemudian akan berubah menjadi belalang dewasa. Kalau belalang dewasa ini sudah lengkap dengan kaki. Berapa kaki ini? Lanjutkan. Siklus hidup manusia lagi. Siklus hidup pada manusia lagi. Ya? Manusia. Kata saya manusia. Kayak siapa manusia? Kayak kita. Dari janin menjadi bayi, menjadi anak-anak dan menjadi dewasa. Pada manusia ini terjadi tanpa metamorfosis. Siklus hidup persamaan siklus hidup hewan dan manusia. Persamaan siklus hidup hewan dan manusia pasti ada persamaan dan perbedaannya. Apa persamaannya? Ada yang tahu? Yang pertama sama-sama mulai dari kelahiran atau janin. Yang kedua persamaannya apa? Sama-sama tumbuh dari kecil menjadi dewasa. Yang ketiga persamaannya sama-sama berkembang biak untuk kelangsungan hidupnya. Itu persamaannya. Kalian harus tahu manusia itu lama, kalau sedangkan hewan tiap hari, tiap bulan itu bertambah besar perubahannya. Selanjutnya yang ketiga, manusia hanya melahirkan, sedangkan hewan ada yang bertelur. Lagi melahirkan. Melahirkannya kalau hewan itu bukan hanya satu. Ya, seperti sekarang kalian apa paham apa tidak? Dari keterangan tadi, dari yang ibu paparkan tadi, paham apa tidak? Kalau kalian paham, ibu akan memberi tugas mengerjakan. Coba kita mengerjakan. Sebelum mengerjakan itu, ibu akan beri semangat lagi kepada kalian. Semangat lagi kepada kalian biar tidak jenuh, biar tidak ngantuk. Kita melakukan bikin tepuk semangat. Tepuk semangat. Dilanjutkan untuk mengerjakan tugas itu. Yuk, dikerjakan tugasnya secara berkelompok. Dari nama kelompok jangan lupa. Nama kelompok jangan lupa ya. Ya, bolpen enggak apa-apa. Ya. Ayo ditulis. Nama kelompok berapa satu? Ditulis nama kelompoknya. Ya. Ditulis nama kelompoknya ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kelompok dua. Ini kelompok dua. Tulis. Ya. Jangan lupa nama kelompoknya itu ditulis ya. Kelompok berapa ini? Ya.
Dengarkan yang lain. Hidup manusia, Ya. janin dan kebayi, anak-anak, remaja dan dewasa. Bagaimana yang mirip dengan kondisi kalian saat ini, yaitu anak-anak? Mengapa siklus hidup manusia penting bagi kelangsungan hidup? Karena menjaga kelestarian makhluk hidup. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1 pada LKPD pertama. Sedangkan sekarang ada anak LKPD kedua. Yuk dibaca nyari. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya LKPD berikutnya ada. Ya, sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Yang sudah selesai duluan kelompok 3. Ya, tampil. Sama dibacakan oleh Eva. Dengarkan yang lain. Perhatikan. Bagus. Sekarang berhenti pada teman berikutnya. Yang keras. Menyaring. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali. Ayo kita ke kelompok 2. Aduh. LKPD pertama. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jangan memperhatikan tugasnya. Yuk, kembali ke tempat kalian semua. Ketahui kebenaran dan kekurangannya ya. Ya, lihat di sini. Lihat di LKPD Ibu. Namanya sudah ditulis. Siapa kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Ya, siklus pada manusia. Di sini yang pertama itu apa? Janin. Di janin ini tumbuh menjadi bayi. Bayi. Dari bayi menjadi anak-anak seperti siapa? Kalian ini menjadi remaja, dewasa, dan kembali lagi. Di sini tentang keterangan yang Ibu kasih tadi. Mengerti? Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti. Kalau mengerti, Ibu akan lanjutkan. Ibu akan mengujikannya lagi, memberi tugas lagi, tapi bukan tugas kelompok, melainkan tugas individu atau tugas mandiri. Mengapa Ibu kasih tugas ini? Untuk menguji kemampuan kalian sejauh mana kalian itu memahami
Hal yang kamu sukai dalam pembelajaran ini apa? Hal apa? Ditulis ya nanti. Ini hal yang kalian tidak sukai atau yang kalian sulit apa? Ditulis di sini. Ya. Sudah kalian merasa menjawabnya semua? Setelah itu Ibu akan menyimpulkan pada paparan selanjutnya. Dari awal sampai akhir kalian sudah diberi pembelajaran sama Ibu tentang siklus hidup manusia. Dari awal sampai akhir siklus manusia itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, semua makhluk hidup dapat mengalami siklus hidup manusia atau hewan. Yang kedua, perkembangbiakan penting agar suatu jenis makhluk hidup itu tetap lestari dan tidak akan mati. Harus lestari, dijaga kebersihannya. Yang ketiga, lingkungan yang rusak dapat menyebabkan makhluk hidup itu akan menjadi langka atau punah. Sehingga dalam ketiga simpulan ini kalian harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar tetap bersih. Mengapa demikian? Karena kelangsungan makhluk hidup di bumi berkaitan satu sama lain antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Harus dijaga kelestariannya agar tidak punah. Nah, sekarang Ibu akan memberi tugas pada kalian di rumah, ya. Jangan lupa dicatat di bukunya. Tugas itu secara langsung. Apa yang kalian lakukan di rumah nanti? Yang pertama, kalian yang tahu hewan dan tumbuhan. Di sekitar kalian kan ada tumbuhan, ada hewan. Kalian tumbuhan atau hewan itu dicatat secara langsung, baik itu melalui video rekaman HP kalian di rumah, dan jangan lupa dikirim ke WA Ibu ya. Setelah itu kalian amati hewan tadi, bagaimana perubahannya, bagaimana perkembangbiakannya hewan itu. Kalian tulis. Contohnya ayam, perkembangannya bagaimana, kucing, perkembangannya bagaimana ya. Setelah itu kalian catat, kirim ke video WA. Nah, cukup sekian. Dari selanjutnya yang akan dipaparkan besok, pelajaran besok, IPAS yang akan dipelajari pada minggu lagi, pada perubahan tumbuhan. Nah, Ibu akan memaparkan pada pelajaran berikut pada perubahan pada tumbuhan. Nah, cukup di sini pembelajaran kali ini. Tema kita kali ini dengan pembacaan doa secara bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya lagi. Setelah pelajaran selesai, kita berdoa secara bersama-sama. Doa dimulai. Pembacaan hamdalah bersama